Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Hari ini kita dibikin tegang dan luar biasa pokoknya ya. Setiap detik kita ngeliat MotoGP hari ini bener-bener waduh Kang Mas, bisa seru banget nih. Jadi WP sampai berkali-kali sampai gini Cak, waduh gitu. Nah ini lama sekali kita nggak merasakan atau nggak nonton MotoGP yang mendebarkan, yang membuat adrenalin kita naik. Dan hari ini berkat Marc Marquez dan juga Alex Rins kita menjadi tercengang Cak, kita menjadi heboh banget. Dan tentu saja kita akan bahas secara detail sebenarnya kayak apa dan kenapa Alex Rins bisa luar biasa hari ini, termasuk juga Marc Marquez. Dan sama nih harus tahu Cak, Marquez hari ini adalah satu-satunya pembalap yang menggunakan ban belakang soft. IWB pertama kali tadi sempat kaget, loh ini piye nih, kok malah Marquez menggunakan soft piye, ndak ajur itu nanti. Masalahnya kenapa Cak? Hari ini aspal itu naik Cak suhunya. Kondisi groundnya itu di angka 35 derajat Celcius. Ini cukup panas dibandingkan dengan bahkan hari Sabtu kemarin pun panas hari ini. Dan ternyata Marquez malah mencari atau memilih ban dengan tipe soft atau lunak. Kita kaget, kita nggak menyangka. Kita awalnya berpikir, wah Marquez pasti hanya bisa bertahan sekitar 7 lap lah. Atau mungkin 15 lap maksimal. Akan tetapi ternyata Marquez is Marquez. Kita harus berikan acungan jempol buat Marquez, kita harus angkat topi buat Marquez. Sekali lagi, ini pada kondisi yang limitasi, semuanya terbatas dari fisiknya, dari motornya yang masih problem, dan juga kita berikan acungan jempol buat Suzuki. Dan tentu saja ini akan menjadi sebuah histori dicatat oleh MotoGP karena juara sebelum mereka mengundurkan diri tahun depan. Ini akan kita kupas pula, dan tentu saja kita juga ingin mengupas Fabio Quartararo, Kang Mas. Waduh, Fabio, YB sudah katakan kesampaian semuanya. Jika Fabio startnya problem, maka akan bencana. Dan ternyata terbukti hari ini, dia melakukan kesalahan, dia braking, kemudian seperti mental begitu, dia meluruskan motornya, kemudian wide, keluar daripada track. Akan tetapi Kang Mas, 5 lap setelah itu crash. Ini sebuah bencana buat Yamaha, dan sampean tahu nggak? Ternyata justru Fabio Quartararo murka Cak. Fabio marah dengan Yamaha. Dia merasa bahwa Yamaha tidak memberikan sebuah motor yang bisa untuk fight di depan. Pecco hari ini juga kita katakan sangat mature. Mentalnya bagus banget, dia tidak melakukan kesalahan, dia sangat tenang. Walaupun kita harus akui bahwa hari ini ternyata bukan Ducati Circuit. Jadi kalau kita lihat memang secara histori, kita harus akui hari ini adalah hari Suzuki, hari inline 4, dan juga hari ini adalah harinya Marc Marquez. Bahkan Marquez sangat gembira Cak, sampai joget-joget Kang Mas. Artinya apa? Dia sangat happy, dia pada kondisi yang baru bangkit dari keterpurukan Cak. Ini tentu beda ya value-nya dibandingkan dengan tim atau pembalap yang benar-benar memang sudah mature, kondisi yang tidak ada masalah. Dan kita juga salut pada Suzuki, di mana timnya saat ini pada kondisi tertekan, timnya juga pada kondisi yang sudah putus kontrak, tetapi secara prestasi masih Josh Gandos termasuk juga Alex Rins. Nah Cak, ini adalah video yang sudah disiapkan buat sampean semuanya. Detik-detik disaster, malapetaka ya Fabio Quartararo. Ini ada detik-detik di mana IWB melihat bahwa sepertinya Fabio ini overspeed di sini. Dari racing lane-nya bisa kita tangkap bahwa Fabio ini memang terlalu on limit. Ibaratnya demikian. Makanya kita perhatikan di sini, dia keluar dari racing line sangat-sangat melebar. Kemudian dia berusaha untuk memperbaiki posisi. Nah, dari sini dia langsung menekuk ke sebelah kiri ya dari posisi sana. Akan tetapi masalahnya adalah dia overspeed. Kita perhatikan gini Cak, M1 ini kan memang kelebihannya adalah cornering speednya. Akan tetapi kelemahannya adalah akselerasi. Sehingga kalau kita perhatikan sebenarnya nanti kita akan konfirmasi ya dari Fabio Quartararo. Tapi kalau dari analisa kita adalah dia overspeed. Kita coba ya mundurin lagi, kita ulang. Nah dari sini, nah ini kan melebar sekali. Dari sini berarti dia berusaha keras untuk mengejar ketertinggalannya dengan cara menggelinding. Karena memang M1 ini kelemahannya di akselerasi, sehingga dia harus menggelinding, kasarannya gitu ya. Bosoknya enaknya itu dia memang mempergunakan tenaga dari dorongan motor untuk mendapatkan akselerasi. Dan unfortunately bosoknya Cak, apesnya adalah ternyata terlalu over kecepatannya, sehingga dia harus melakukan recovery dengan cara membanting sedikit ke kiri agar dia bisa masuk ke tikungan sini dengan lebih baik. Akan tetapi karena dia overspeed, kita lihat di sini ya. Nah, dia mengerem ya, dia mengerem terlalu keras, dan kita perhatikan bannya sudah mengepot Cak. Jadi bannya ngepot, ini artinya apa? Dia nggak mendapatkan traksi Kang Mas. Kalau sudah bergeser begini berarti ban belakangnya nggak mendapatkan traksi. Dan dari sini dia harus melakukan balancing. Yes, jadi dari sini kelihatan ya, sudah langsung kebanting ke kanan kiri. Dan yes, seperti ini. Supaya dia nggak jatuh, dia meluruskan posisinya agar nggak nabrak pembalap depannya. Yes, dari sini Cak kita lihat. Nah, dari sini kelihatan kan, set. Dari sini set. Yes, nah kan. Nah, ya kan. Kelihatan nggak sampean? Adalah disaster pertama
bencana pertama yang membuat posisi dari Fabio Quartararo langsung anjlok, Cak. Nah, ini masih beruntung nih, nggak nabrak nih. Jadi anjlok, dan di belakang, pas belakangnya Franco Morbidelli. Ini artinya apa? Dia terlempar dari 20 besar. Ekspresi dari Lin Jarvis ya. Jadi stres ya udah, Cak. Nah, ini rekaman yang lainnya, posisi lainnya. Saya perhatikan di sini, Cak ya. Yes, goncang. Nah, banyak kan? Nah, kelihatan banget kan di sini? Nah, yes. Jadi dia lost traction ban belakang. Nah, dia mencoba untuk mengendalikan lagi, tapi tidak bisa. Dia harus lurus daripada menabrak Luca Marini ya. Ini ada Luca Marini, ini Alex Spargaro. Dia lurus saja. Ya, jadi ini adalah bencana pertama. Nah, ini detik-detik bagaimana Fabio crash. Nah, seperti ini posisinya. Nah, kalau kita lihat Fabio memang berusaha keras untuk mengejar pembalap di depannya. Jadi prediksi pribadi, Fabio ini memang overspeed juga. Nah, di sini, Cak, ini adalah sisi krusial atau point of disaster ya, bosone Kang Mas. Dia ke kiri seperti ini dan terlalu overspeed. Yes, lihat nih posisi dari kakinya udah beda ya. Dia udah kehilangan traksi ban depannya. Nah, ini. Nah, ya kan? Jadi ini adalah bencana yang pada akhirnya harus ditelan oleh pasukan Yamaha. Sorry, bukan pasukan Yamaha. Yamaha maksudnya ya. Ditelan oleh Yamaha, harus ditelan oleh Yamaha karena mereka atau Fabio kini tertinggal 14 angka poin ya dari Pecco, dan mereka harus berterima kasih dengan Suzuki serta Honda, Marc Marquez dan juga Alex Rins, karena kalau tidak disalip oleh mereka Pecco, maka akan mengantongi gap 23 poin, yang ini artinya di race ke depan sudah menjadi kunci juara dunia dari Ducati. Nah, seperti ini susah. Yes, lost traction. Nah, tentu saja ini adalah bencana hari ini, dan IWB nggak pernah menyangka ternyata Fabio begitu terpuruk hari ini ya. Kita lihat ada ketidaktenangan, jadi nggak tenang sepertinya, Cak. Dan IWB sudah katakan kesampaian, jika Fabio tidak bisa melepaskan diri pada saat start, itu akan menjadi bencana, dan hari ini terbukti. Nah, untuk memberikan gambaran kesampaian, mari kita dengarkan langsung apa yang dirasakan oleh Fabio Quartararo, karena Fabio ternyata justru murka, Cak. Marah ya, karena dia merasa bahwa Yamaha tidak bisa memberikan motor yang terbaik buat dia, dan secara mental dia tidak terima dikatakan drop atau down. Nah, ini perkataan atau pernyataan resmi dari Fabio Quartararo pasca crash di Phillip Islands hari ini. Itu jelas bukan hasil yang aku harapkan. Aku membuat kesalahan pertama di tikungan 4. Di sana kami tidak memiliki kecepatan untuk keluar tikungan. Itulah sebabnya aku mengandalkan cornering speed untuk menjaga laju motor, tapi laju motor terlalu kencang sehingga aku mengerem dengan keras. Alhasil roda belakangku terangkat, dan saat aku lepas rem, Luca Marini ada di depanku. Jadi ketimbang kami tabrakan, aku langsung menghindar, lurus keluar trek. Setelah itu tentu saja aku berusaha keras untuk mengejar, tapi situasinya sangat sulit. Aku sempat menyalip beberapa pembalap, tetapi aku juga harus berpikir untuk menghemat ban. Di saat itulah ketika keluar tikungan kedua, aku ngepush terlalu kencang dan crash di belokan kiri. Tapi kami tidak akan menyerah. Tugasku adalah menang dan menjaga peluang Piala Dunia tetap hidup. Ini akan menjadi pekerjaan tersulit dalam karirku, tapi aku siap untuk bertarung sampai akhir. Tentu saja aku butuh bantuan Yamaha. Jangan disamakan dengan sebelumnya. Kami memang memiliki masalah teknis di Thailand, yakni tekanan ban meningkat. Tapi saat itu memang aku benar-benar berada di bawah tekanan. Namun kali ini situasinya berbeda. Secara mental aku tidak terbebani. Race ini tidak membebani otakku. Aku hanya berusaha melakukan yang terbaik, dan ketika kalian membalap selalu on limit, resiko membuat kesalahan meningkat. Jika kamu mencoba menghemat ban padahal motormu tidak memiliki traksi dan akselerasi bagus, itu adalah bencana. Selama ini dengan motor ini, M1, aku selalu membalap on limit di setiap race. Dan ini bukan satu-satunya masalah yang kami hadapi, karena kami harus menggunakan gaya balap yang berbeda saat kompetisi. Saat aku membalap sendirian, kecepatanku selalu kuat. Tetapi balapan tidak mungkin selalu di depan. Kami butuh motor yang bertenaga. Motor yang kencang bukan hanya buat free practice, bukan rahasia lagi bahwa kami kekurangan power, tapi tidak hanya tenaga mesin, sebab kami juga lemah pada grip belakang. Sekali lagi, aku butuh motor yang bisa digunakan bertarung pada kondisi apapun, termasuk tambahan kecepatan ketika menikung.
Aku membutuhkan motor yang bisa digunakan untuk bertarung demi kemenangan, bukan hanya cepat saat latihan. Itu konfirmasi dari Fabio Quartararo. Doi menjelaskan secara gamblang tentang apa yang dirasakan dan dia tidak terima. Dia cenderung menyalahkan Yamaha. Secara belak-belakan dia mengatakan bahwa ini adalah salah Yamaha karena Yamaha tidak bisa memberikan motor yang sesuai dengan keinginannya, dan dia setiap membalap saat ini selalu pada over limit. Setiap membalap dia selalu over than 100%. Karena kenapa? Less power, tenaga kurang, sehingga dia mengandalkan cornering speednya. Cuman harus tahu bahwa saat ini akselerasi M1 itu kurang dibandingkan dengan motor lain, sehingga pembalap jika mengandalkan keluar tikungan dengan power dari bannya dari power dari engine-nya itu nggak akan berhasil. Karena memang less traction, itu masalahnya. Udah less power, traksinya kurang, sehingga keluar tikungan jika mengandalkan mesin dan juga dari bannya itu tidak akan berhasil. Sementara Fabio saat ini adalah satu-satunya pembalap yang mampu menggunakan bukan power jadi menggunakan momentum pada saat cornering speed. Jadi momentum menggelindingnya itu, Akan tetapi hari ini justru momentum itulah yang membuat Fabio justru menjadi celaka. Bagaimana lap time-nya, top speed-nya, kemudian juga semuanya lah kita akan bedah dalam video yang sudah IWB siapkan buat sampean semuanya biar tercerahkan berikut ini, Nah, ini dia, bagi teman-teman yang mungkin nggak nonton atau belum tahu hasil untuk race hari ini Phillip Islands, di mana kita melihat bahwa memang semua prediksi kita terbukti, bahwa kita tidak boleh meremehkan Marc Marquez. Terbukti the king is back walaupun dia kalah dengan Alex Rins, dan memang hari ini Alex Rins luar biasa. Manajemen bannya luar biasa, kecepatan tikungannya luar biasa, dan ini adalah kelebihan dari Suzuki. Sebab kalau kita lihat layout dari Phillip Islands memang flowing, dan ini sangat cocok bagi motor dengan konfigurasi inline dan juga frame yang terkenal sangat rigid dan juga stabil, yakni Suzuki. Seharusnya Yamaha juga, tapi kita lihat Yamaha suffering hari ini. Nah, kita perhatikan di sini, data kemenangan atau data hasil race, di mana hari ini dilakukan race 27 lap atau setara dengan 120,096 km. Kita sebutnya 120 km aja, dan dimenangkan oleh Alex Rins. Alex Rins bisa menjadi juara dengan kecepatan rata-rata 176,4 km per jam. Dan kita lihat di sini Alex Rins pertama, kemudian kedua juga Marc Marquez yang tampil juga luar biasa, ketiga Francesco Bagnaia, kemudian keempat Marco Bezzecchi, kelima Enea Bastianini, keenam Luca Marini, ketujuh Jorge Martin, kedelapan Johan Zarco, kesembilan Alex Espargaro, 10 Brad Binder, 11 Paul Espargaro, 12 Miguel Oliveira, 13 Cal Crutchlow, 14 Darren Binder, dan 15 Remy Gardner, kemudian 16 Raul Fernandez, 17 Maverick Viñales, 18 Joan Mir. Dan hari ini tidak classified atau DNF adalah Franco Morbidelli, yang memang memprihatinkan sekali performanya hari ini. Dan untuk kondisi race hari ini dilakukan secara dry, pastinya dengan kering, dengan suhu udara 14 derajat Celcius, kemudian ground menjadi 35 derajat Celcius. Cukup panas hari ini, groundnya. Inilah kenapa kita cukup terkejut dengan Marc Marquez, karena dia bisa memaintain ban softnya sampai awal dari awal sampai akhir. Dan ini luar biasa. Kita next ngelihat untuk analisis lap-nya, Nah, ini Kang Mas kalau kita perhatikan secara analisis lap, memang harus kita akui konsistensi dan kecepatan dari Suzuki luar biasa. Kita lihat Alex Rins hari ini bahkan bisa menorehkan waktu 1 menit 29 detik itu 3 kali, yakni di lap keempat di sini, kemudian lap ke-7, kemudian lap ke-8. Nah, dan bahkan dia bisa menorehkan best lap-nya di lap ke-8. Nah, kalau kita bandingkan dengan Marc Marquez, kita harus akui bahwa Marquez sebenarnya sedikit lebih lambat dibandingkan dengan Alex Rins, karena kalau kita lihat di sini dia tidak ada satupun bisa menorehkan waktu di 1 menit 29. Rata-rata semuanya 1 menit 30, 1 menit 30, dan semuanya termaintain segitu. Nah, ini adalah data di mana seluruh pagelaran dari seri Phillip Islands sudah digelar, artinya sudah finish dari awal sampai akhir, dan bisa disimpulkan ini gabungan artinya dan kita bisa simpulkan Ducati is still the king of top speed, the king of the king dari top speed. Dan kita lihat Bastian ini tembus di angka 356,4 km per jam, lalu Harry Martin 355,2 km per jam, Jack Miller 352,9 km per jam. Ini terus termaintain semuanya Ducati pada top 5-nya. Baru Aprilia nongol unjuk gigi di sini dengan 350,6 km per jam lewat Viñales, lalu Ducati lagi, kemudian Aprilia, lalu Ducati lagi, dan ternyata Suzuki adalah motor inline yang mampu merangsek ke depan dengan Joan Mir dengan 349,5 km per jam. Baru setelah itu Marc Marquez 349,5 km per jam sama. Lalu Yamaha Fabio Quartararo, ini kan gabungan bukan pada saat race, karena kalau kita lihat pada saat race
Marquez termasuk lambat. Kita perhatikan pada saat straight aja kalah ya top speednya dibandingkan dengan Suzuki. Dan yang paling buncit adalah Miguel Oliveira KTM, di mana top speednya di angka 341,8 km per jam. Sekarang kita lihat dari fastest lap. Nah, ini adalah fastest lap pada saat race ya, di mana ternyata ini juga mengejutkan karena ternyata Johann Zarco menjadi pembalap terkencang soal fastest lap, mengisi posisi terkencang pertama. Kedua diikuti Alex Spargaro Aprilia yang menorehkan waktu 1 menit 29.793 detik. Diikuti oleh Marco Bezzecchi yang menjadi Rookie of the Year, luar biasa. Ini Moni ya, pasti Rossi bangga nih sama Bezzecchi. Dan keempat Alex Marquez yang menghantam Jack Miller, ternyata mengisi posisi terkencang keempat. Ini seharusnya bagus nih Alex nih kalau seandainya nggak pecicilan nih, atau bukan pecicilan sih, nggak salah kalkulasi. Jangan ngomong pecicilan karena ya kita nggak tahu ya, pembalap tuh lebih pintar daripada kita lah pastinya. Dan kelima Alex Rins, luar biasa yang memenangkan balapan hari ini. Bastian ini ternyata menjadi pembalap terkencang ke-6, baru Brad Binder ke-7, 8 Luca Marini dan Fabio mengisi posisi terkencang ke-9, lalu Jack Miller ke-10, Miguel Oliveira ke-11, ternyata Marc Marquez hanya mengisi posisi terkencang ke-15. Gendeng ora Kang Mas, ini berarti ya rata-rata Marquez berarti bisa sangat konsisten Dan yang terakhir adalah kita lihat world standing sekarang, jadi classification. Nah ini dia mengenai klasemen sementara setelah balapan Phillip Islands. Dan bisa kita simpulkan Kang Mas, Bagnaia menggeser posisi Quartararo. Fabio akhirnya hanya bisa mengisi posisi kedua, dan gapnya yang sebelumnya unggul 2 angka sekarang kalah 14 angka dibandingkan dengan Pecco gara-gara crash, dan mengumpulkan Bagnaia 233 poin. Lalu ketiga Alex Spargaro dengan 206 poin, dan kita lihat ternyata gap dibandingkan dengan Quartararo nggak terlalu banyak, hanya sekitar 13 angka, bener nggak ya? Jadi ini gapnya semakin mendekat Alex, artinya ya itu tadi tantangan buat Quartararo. Dan keempat Bastian ini Enea, kemudian kelima Miller, kemudian Brad Binder ke-6, lalu Johann Zarco ke-7, dan Alex Rins ke-8, kemudian Jorge Martin maksudnya ya ke-9, Miguel Oliveira 10, Maverick Viñales ke-11, Luca Marini ke-12, Marc Marquez, kemudian juga Marc Marquez juga semakin naik ke atas nih Dan kemudian juga Marco Bezzecchi, dan 15 Joan Mir, 16 Pol Espargaro, 17 Alex Marquez, 18 Nakagami, dan 19 Morbidelli, dan 20 Di Gianantonio Fabio lah ya pastinya ya. Kita skip setelah itu Dan kemudian World Championship Classification sudah jelas tadi ya, dan terakhir Kazuki Watanabe. Lalu konstruktor jelas milik Ducati dengan 407 poin, kemudian Aprilia dengan 242 poin, lalu Yamaha dengan 227 poin, baru KTM dengan 212 poin, lalu Suzuki 163 poin, dan yang terakhir adalah Honda dengan 194 poin. Kemudian untuk tim dipastikan Ducati Lenovo unggul 412 poin, kemudian Aprilia Racing kedua, dan ketiga adalah KTM, kemudian yang keempat adalah Pramac, dan kelima adalah Monster Energy Yamaha yang ternyata turun terus, lalu Gresini Racing MotoGP ke-6, Suzuki X-Star ke-7, Moni VR46 naik ya ke-8, dan ke-9 Repsol Honda, lalu ke-10 LCR Honda, dan 11 video Yamaha RNF, dan terakhir 12 Test 3 KTM Factory Racing. Itu tadi adalah data semuanya. Setelah Ibu tuturkan semuanya, artinya sampai bisa menyimpulkan bahwa hari ini memang sebuah balapan yang luar biasa ketat. Kita lihat nanti pada saat next race, Nah, Kang Bro, jadi semuanya sudah gamblang ya, sudah jelas ya, dari klasemen sementara, kemudian juga dari timingnya, dari lap time-nya, kemudian juga dari semuanya, ban-bannya yang dipilih oleh para pembalap. Dan harus kita akui ya, hari ini bintangnya adalah Alex Rins dan juga Marc Marquez. Power Suzuki luar biasa. Power Suzuki hari ini bahkan kalau saya perhatikan, straight itu bisa nempel Ducati, Bahkan ya kita lihat apalagi Marquez. Kalau straight selalu ketinggalan dari Alex Rins, ini artinya secara power top speednya memang Honda saat ini sekarang ini memang di bawah Suzuki. Akan tetapi memang semuanya disengaja, Jadi sebagai informasi buat sampean, pengembangan Honda yang terbaru, yang Revolution sekarang ini, yang Evolution sekarang memang powernya dikurangin. Tujuannya adalah untuk membuat motor ini jinak, sehingga sama tahu kan secara power benar-benar less power, kelihatan sekali ya pada top speednya kita perhatikan. Oleh karena itulah kenapa Marquez sempat mengatakan kemarin bahwa dia ingin Honda supaya menambah lagi powernya, karena dia merasa motor RC sekarang itu liar di bawah, akan tetapi 7000 ke atas itu masih lemah. Jadi ini akan menjadi PR Honda untuk tahun depan. Dan terlihat sekali ya pada saat fight ya, pada kondisi straight ya di lintasan lurus, Honda memang kedodoran melawan bahkan Suzuki sekalipun. Manajemen tire untuk Marc Marquez ini the best banget. Ini yang terbaik untuk WB karena dia menggunakan ban soft. Sekali lagi soft, kekurangannya adalah pada kondisi tertentu dia akan cepat hancur.
karena suhu yang tinggi. Komponen lunak ini nggak akan sekuat medium. Jadi semakin dia panas, maka lunak ini akan semakin suffering. Akan tetapi, Marquez hari ini bisa memanage ban belakangnya, walaupun dia mengatakan bahwa pada last lap dia suffering, dia sudah kehilangan akselerasi atau traksi ya. Traksinya sudah kehilangan sehingga akselerasi dia tidak bisa nge-push banget pada saat keluar tikungan, akan tetapi dia hanya mengandalkan ban depannya. Karena kita tahu, depan hari ini bannya menggunakan tipe hard dibandingkan dengan Alex Rins dan juga beberapa pembalap yang menggunakan medium, tapi Marquez memilih beda untuk ban depannya, tipenya keras, sementara belakang lunak. Ini cukup menarik, Cak. Bahkan komentator MotoGP sempat, loh, ini Marquez menggunakan ban tipe soft compounds, bagaimana nanti nih gitu ya, sampai saking herannya. Dan ternyata Marquez membuktikan kelasnya yang luar biasa, termasuk juga kita berikan acungan jempol deh buat Pecco yang sangat tenang, sehingga hari ini bisa finish di posisi ketiga, dan ini cukup untuk WB, jangan terlalu ngoyo, soalnya masih ada 2 race lagi, dan Pecco hanya finish di depan Fabio, udah cukup, Cak, untuk juara dunia. Jadi ini akan menjadi tantangan buat Yamaha, dan apalagi kita lihat bahwa sudah ada macam salah menyalahkan, ini berarti memang secara mental, secara keterangan sudah terganggu, Cak. Jadi kita lihat saja seperti apa, bahwa tim merah hari ini diacak-acak ya, benar-benar diacak-acak oleh Honda dan Suzuki, ini luar biasa. Jadi Ducati Cup hari ini minggir ya, gara-gara Marquez dan juga Alex Rins. Jadi luar biasa, angkat topi, jos gandos pokoknya buat mereka. Ya, itu aja sih informasi benar-benar bersama semuanya, Cak. Jadi next kita lihat seperti apa usaha Yamaha, apakah mereka bisa tenang, dan apakah Pecco juga bisa tenang. Karena sekali lagi jangan crash ya. Kalau crash maka selesai sudah. Maksudnya Pecco-nya ya. Pecco harus tenang. Jika dia bisa tenang, bisa memaintain poin, maka potensi juara dunia sangat besar. Dan yang mengejutkan adalah ternyata hari ini tidak ada namanya tim order dari Ducati. Terlihat bagaimana Jack Miller sangat-sangat ambisius menekan dan juga overtake dari Pecco Bagnaia. Itu aja informasi yang benar-benar buat semuanya. Semoga mencerahkan. Mohon maaf kalau mungkin agak lambat karena kita harus prepare, harus ngedit. Dan seperti biasa, kalau sampai suka video cuman like, share, dan subscribe. Ojo lagi sama sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekandos.